Selain di perairan alami, alga juga dapat ditemukan di lingkungan buatan seperti kolam budidaya, saluran irigasi, dan waduk. Dalam ekosistem buatan tersebut, keberadaan alga bisa menjadi penanda keseimbangan biologis atau justru masalah lingkungan bila populasinya tumbuh tak terkendali. Ledakan populasi alga yang disebut blooming sering menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air dan mengganggu kehidupan organisme lain. Fenomena ini umum terjadi di perairan yang tercemar limbah organik atau pupuk kimia. Secara keseluruhan, habitat dan distribusi alga menunjukkan bahwa organisme ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Mereka tidak hanya berperan dalam siklus karbon dan oksigen, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ekosistem baru, seperti terumbu karang dan hutan laut. Dengan persebaran yang hampir meliputi seluruh permukaan bumi, alga menjadi salah satu kelompok organisme paling adaptif dan esensial bagi kehidupan di planet ini. Selain peran ekologisnya yang besar, alga juga memiliki nilai biologis dan ekonomis yang signifikan, yang turut memengaruhi cara manusia memanfaatkan dan mengelolanya di berbagai habitat. Di laut, terutama di perairan pantai yang kaya akan nutrisi, alga menjadi sumber daya hayati penting. Banyak jenis alga makroskopis yang dibudidayakan sebagai bahan pangan, pakan ternak, kosmetik, hingga bahan baku industri farmasi. Contohnya, alga merah seperti Gelidium dan Gracilaria digunakan untuk menghasilkan agar-agar, sementara alga coklat seperti Laminaria dan Sargassum menghasilkan alginat yang bermanfaat dalam industri makanan dan tekstil. Alga hijau seperti Spirulina dan Chlorella bahkan dijadikan suplemen kesehatan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Dari segi ekologi, keberadaan alga dalam suatu perairan juga dapat menjadi faktor penentu kestabilan ekosistem. Mereka membantu mengikat karbon dioksida dari atmosfer dan menghasilkan oksigen, sehingga berkontribusi besar dalam mengatur keseimbangan gas di bumi. Selain itu, lapisan alga yang menutupi permukaan batu atau tanah lembab dapat mencegah erosi dan membantu proses pembentukan tanah baru. Dalam ekosistem laut, alga besar berfungsi sebagai pembangun habitat, memberikan tempat berlindung, bertelur, dan mencari makan bagi organisme laut seperti ikan, moluska, dan krustasea. Distribusi alga juga dipengaruhi oleh interaksi biologis dengan organisme lain. Beberapa jenis alga hidup bersimbiosis dengan koral dalam membentuk terumbu karang. Dalam hubungan ini, alga fotosintetik zooxanthellae menyediakan energi bagi karang melalui hasil fotosintesis, sedangkan karang memberikan tempat yang terlindung bagi alga. Hubungan ini sangat penting karena keberlangsungan ekosistem terumbu karang sangat bergantung pada keseimbangan antara keduanya. Selain di lingkungan alami, alga juga beradaptasi di tempat-tempat ekstrim yang tampak tidak mendukung kehidupan. Jenis-jenis alga ekstremofil dapat hidup di sumber air panas, kawah vulkanik es abadi, hingga lingkungan dengan kadar garam sangat tinggi, seperti laut mati. Keberadaan mereka di habitat tersebut membuktikan bahwa alga memiliki daya tahan dan fleksibilitas fisiologis yang luar biasa. Beberapa alga bahkan dapat bertahan dalam kondisi kekeringan sementara dengan membentuk struktur dorman, lalu kembali aktif ketika mendapatkan air.